Hai teman pemilih, kali ini kita lanjutkan dengan podcast KPU Kabupaten Klungkung. Mari teman-teman pemilih kita simak pengetahuan tentang pemilu serentak kita yang akan kita songsong tanggal 14 Februari 2024. Untuk itu pengetahuan tentang kepemiluan mari kita dengarkan tamu kita, yaitu Bapak Ketua KPU Kabupaten Klungkung, Ibu Gusti Lanang Mega Saskara, berkenan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pemilih dalam pemilu itu. Untuk itu kami persilakan Pak Ketua. Teman-teman pemilih yang saya hormati dimanapun berada di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa pemilihan umum itu adalah merupakan sarana demokrasi untuk memilih DPR, memilih DPD, memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu adalah merupakan suatu kedaulatan rakyat ya. Jadi rakyat yang berdaulat. Nah, dalam pemilu itu apa aja, siapa saja yang ikut di dalam pemilu itu? Begini, dapat kami jelaskan bahwa dalam pemilu itu ada penyelenggara, ya, ada pemilih, dan ada peserta pemilu. Penyelenggara pemilu itu siapa saja, yaitu Komisi Pemilihan Umum, ya, beserta jajarannya sampai ke tingkat bawah, sampai tingkat KPPS. KPPS. Kemudian ada Badan Pengawas Pemilu yang juga sampai ke tingkat TPS atau desa, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Iya, itu ada tiga pilar atau tiga komponen dalam pemilu yang mestinya harus ada, yaitu ada penyelenggara pemilu, ada pemilih, ada regulasi peserta pemilu. Nah, kali ini mungkin Pak Ketua bisa berkenan menjelaskan pemilih itu siapa saja pemilih itu, Pak? Pemilih adalah warga negara Indonesia, ya, yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, kemudian tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian tidak terganggu jiwa dan ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter. Artinya pemilih itu adalah semua warga negara Indonesia yang sudah mempunyai atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, seperti berumur 17 tahun. Nah, kemudian tidak dicabut hak pilihnya dalam hukum tetap dan terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap. Nah, itu. Nah, begitu teman pemilih dimanapun berada. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai pemilih yang sudah tentu memenuhi syarat seperti tadi, mau berumur 17 tahun, kemudian terdaftar dalam DPT. Nah, ini yang terpenting, terdaftar dalam DPT. Nah, Pak Ketua, bagaimana kalau kita belum terdaftar dalam DPT itu? Bagaimana caranya mengecek itu? Nah, silakan. Jadi untuk mengecek itu silakan dapat di upload atau di dalam laman KPU, jadi cek dalam DPT online. Ya. Jadi teman pemilih, kita diberikan satu kebebasan dan kita diberikan satu kemudahan dalam mengecek di mana sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai pemilih. Jadi kita dapat mengecek melalui
DPT online. Jadi teman-teman pemilih mempunyai handphone bisa cek langsung di DPT online Go.id atau DPT online KPU Go.id. Nah, di sana akan teman pemilih bisa memasukkan NIK, nomor induk keluarga, masukkan, udah langsung akan kelihatan di mana Anda memilih. Juga termasuk TPS mana akan kita dapat memilih. Kan begitu Pak Ketua? Nah, kemudian lebih lanjut tentang penyelenggara itu sendiri Pak Ketua. Jadi bisa dijelaskan sedikit secara singkat siapa saja menjadi penyelenggara itu? Kalau penyelenggara sudah saya jelaskan tadi bahwa penyelenggara itu ada 3. Jadi ada 3, ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, kemudian ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, itulah sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri secara langsung. Kalau KPU adalah penyelenggara pemilu tentang secara langsung tentang teknis pelaksanaannya. Kemudian dalam teknis pelaksanaan itu diawasi oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Nah, di antara dua penyelenggara ini diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam hal kode etik penyelenggaraannya. Kan begitu ya? Nah, kemudian teman pemilih peserta pemilu siapa? Itu lebih lanjut kita pahami. Sekarang seperti tadi ada penyelenggara pemilu, ada pengawas pemilu. Sekarang pesertanya siapa yang menjadi peserta pemilu? Silakan Pak Ketua. Sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa peserta pemilu itu adalah yang pertama partai politik adalah untuk pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, sedangkan pasangan calon adalah untuk memilih presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota. Sedangkan perseorangan, nah ini ada perseorangan lagi. Ada perseorangan itu calonnya adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah itu jadi, untuk perseorangan. Untuk perseorangan ada. Jadi peserta pemilu itu ada 3 kategori. Satu partai politik, kemudian pasangan calon, dan 3 adalah perseorangan. Nah itu sudah jelas teman pemilih. Jadi ada pemilih, ada penyelenggara, ada peserta pemilu. Udah klop, berarti pemilu bisa dilaksanakan. Jadi sekarang tahapan apa aja Pak Ketua? Mungkin dalam akhir-akhir ini masyarakat belum tahu kegiatan di KPU, katanya sibuk sekali. Nah, sedang tahapan apa yang bisa diceritakan kepada masyarakat pemilih? Tahapan yang sudah dilaksanakan sampai saat ini, yang pertama dari pengumuman daftar pemilih sementara, sekarang dilanjutkan nantinya dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Setelah mendapatkan masukan dari masyarakat, setelah mendapatkan ada unsur kegandaan dan sebagainya, dan disinilah nanti akan diadakan suatu perbaikan daftar pemilih sementara. Kemudian di sisi lain, jadi KPU juga sudah melaksanakan pengumuman tentang untuk pendaftaran bakal calon anggota DPR di Kabupaten Blukung, kemudian dan pendaftarannya dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei. Jadi kami sekarang di KPU Kabupaten Blukung sudah menyiapkan helpdesk tentang penerimaan bakal calon yang diajukan oleh partai politik melalui
LO-nya LO-nya masing-masing. masing-masing. Oke, jadi sudah panjang lebar Pak Ketua menjelaskan. Sebelum kita lanjutkan lagi, mari kita silakan untuk minum kopinya Pak Ketua. Terima Jadi kasih. untuk biar santai kita nanti ngobrol bareng sama Pak Ketua KPU Kabupaten Klungkung. Sorry. Nikmat Pak Ketua, ini kopinya kopi Bali. Jadi kita nikmatin sambil mencerna apa yang menjadi pembahasan kita. Jadi sambil ngopi kita ngobrol santai. Nah kemudian kita bisa lanjutkan Pak Ketua. Ya. Tadi tahapan kita sudah berjalan dengan seru dan penuh waktu yang kita KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan tugas 24 jam. Kemudian hari kalender dan tidak mengenal apakah itu hari raya, apakah itu hari libur, apakah itu hari Minggu, kita tetap bekerja. Nah, sesuai dengan pelaksanaan program data, jadi pencoklitan dilaksanakan di masing-masing TPS desa. Nah, sekarang prosesnya sudah sampai pada DPS-HP. DPS-HP yang nantinya akan diplenokan oleh PPS itu sendiri di masing-masing desa atau kelurahan. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui kepada masyarakat, bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS-HP itu bagaimana caranya Pak Ketua? Jadi sehingga supaya nanti kalau saya ingin memilih, saya harus terdaftar. Nah, seandainya saya belum terdaftar di dalam daftar pemilih itu. Silakan berikan petunjuk. Bagi warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk sebagai pemilih yang tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, jadi dia dapat mengajukan kepada PPS atau di PPK maupun di KPU. Ke KPU. Jadi boleh ke KPU. Boleh. Oke. Jadi artinya itu merupakan suatu tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat. Atau ada dari unsur dari parpol yang mempunyai konstituen yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, silakan. Jadi teman pemilih, apabila masyarakat atau teman Anda belum terdaftar dalam daftar pemilih, silakan datang ke PPS, yaitu tempatnya di kelurahan atau ke kantor desa, bisa juga di PPK atau di kecamatan, atau bahkan bisa di KPU Kabupaten Klungkung. Dan caranya mengecek itu, teman pemilih bisa mengecek terdaftar atau belum terdaftar dimanapun Anda akan memilih, atau TPS mana yang akan tepatnya memilih, itu bisa dicek pada gadget Anda, yaitu di aplikasi DPT online KPU Go.id. Nah, di sana bisa dilihat dan bisa dengan memasukkan NIK atau nomor induk keluarga Anda sendiri. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat pemilih utamanya yang sudah memenuhi syarat, sehingga nanti kita sebagai pengertian di awal tadi dikatakan pemilu adalah kedaulatan rakyat. Jadi sehingga kitalah yang harus berdaulat, kitalah yang harus aktif untuk mengisi kemerdekaan kita sekarang. Demikian dulu Pak Ketua. Jadi karena waktu dan kesempatan, nanti kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang lainnya. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal atau hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari pukul 7 sampai dengan pukul 13.00. Terima kasih kepada teman pemilih. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.